Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita melanjutkan pelajaran PPKN bersama Ibu Arnani. Masih bab 2, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagian yang D, yaitu melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar atau konstitusi memiliki dua sifat, yaitu konstitusi dapat diubah atau tidak dapat diubah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar tertinggi bangsa Indonesia yang digolongkan dapat diubah. Hal ini terlihat dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mensyaratkan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2/3 anggota MPR harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. MPR telah mengadakan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebanyak 4 kali. Dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada kesepakatan dasar yang harus dipatuhi, terdiri atas 5 butir, yaitu 1. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga yang berhak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menyepakati tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Ketetapan MPR nomor 9 MPR 1999 bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak akan diubah. Alasannya bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat cita-cita bersama, memuat tujuan-tujuan yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau statide atau cita-cita negara, yang menjadi kesepakatan pertama bangsa Indonesia dalam membangun wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme. Dengan tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tidak berubah pula kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun yang berubah adalah sistem dan lembaga untuk mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Institusi negara sebagai lembaga legislatif itu lembaga pembuat undang-undang atau peraturan, yaitu DPR, maupun lembaga peradilan kehakiman, yaitu mendapat berubah, tetapi Pancasila tetap menjiwai perubahan bentuk dan fungsi lembaga tersebut.
Apabila pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diubah dengan sendirinya, kesepakatan awal berdirinya negara Indonesia merdeka akan hilang, sama saja dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini harus dihindari oleh seluruh bangsa Indonesia dengan cara tetap menghayati, mendukung, dan mengamalkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan hanya dilakukan dengan tidak mengubah pembukaan, tetapi tidak kalah penting untuk melaksanakan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap lembaga negara dan setiap warga negara wajib melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perwujudan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain di lingkungan sekolah, seperti belajar dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Di lingkungan pergaulan, seperti bergaul dengan teman tanpa membedakan serta saling melindungi untuk mewujudkan tujuan negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Di lingkungan masyarakat, seperti memberikan bantuan kepada fakir miskin untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Pelajaran kita kali ini cukupkan dulu. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.